Tujuan video ini saya buat supaya memberikan statement tentang identitas masyarakat ekstrem tim yang ada di Indonesia. Ternyata masih ada aja orang-orang yang masih bingung tentang identitas mereka. Apakah mereka ini sudah menjadi warga negara Indonesia atau belum? Dengarkan saya baik-baik. Seperti yang teman-teman tahu bahwa kerusuhan 99 atau 1999 itu sebagian masyarakat kan memilih untuk tetap bersama Indonesia, dan ya kurang lebih sudah 22 tahun tinggal di Indonesia. Yang menjadi permasalahan di sini adalah ternyata ada aja masyarakat yang masih bingung tentang identitas mereka. Saya bicara ini jangan sampai salah mengerti atau salah pemahaman ya. Semenjak orang tua kita atau saudara-saudara kita memilih untuk tetap ikut Indonesia, artinya kewarganegaraan kita adalah warga negara Indonesia. Tidak boleh lagi ada oknum-oknum yang menyebut mereka sebagai pendatang. Tidak boleh lagi disebut sebagai warga Timor Leste karena undang-undang sudah menjamin itu. Bagaimana tentang kata pengungsi? Kita harus akui bahwa sudah 22 tahun tapi kata pengungsi itu masih sangat melekat sekali di kehidupan masyarakat sekitar. Nah, saya mau kasih tahu bahwa sudah tidak ada lagi kata pengungsi karena kita hidup di sini sudah 22 tahun. Teman-teman, pengungsi itu kecuali orang-orang yang baru mengungsi ke suatu tempat dan belum diakui identitas mereka, itu baru bisa dikatakan mengungsi. Tapi sekarang masyarakat eks Timur Timur ini sudah diakui secara sah sebagai warga negara Indonesia. Nah, kata pengungsi itu sudah seharusnya dihilangkan. Untuk semua warga eks Timur Timur yang memilih menjadi warga negara Indonesia, harus ditanamkan ini baik-baik. Saudara-saudara, bapak ibu, teman-teman adalah warga negara Indonesia, bukan warga negara Timor Leste. Pertama kali bapak ibu memutuskan untuk ikut Indonesia, dan bukti bahwa negara Indonesia telah mengakui saudara-saudara semua adalah kalian punya kartu identitas yang nasional, dan itu berlaku seumur hidup berupa KTP. Ketika bapak ibu saudara-saudara semua sudah memiliki kartu identitas nasional berupa KTP, artinya bapak ibu adalah warga negara Indonesia. Ingat baik-baik, saya ulang lagi, ketika bapak ibu sudah memiliki kartu identitas, artinya bapak ibu adalah warga negara Indonesia. Kata pengungsi itu boleh diucapkan ketika pertama kali kita datang ke NTT sini, tapi ketika pemerintah menetapkan warga eks Timur Timur itu adalah warga negara Indonesia, artinya kita adalah warga negara Indonesia. Tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa berbohong, kita masih punya hubungan dengan Timor Leste karena kita lahir di sana. Sebagian besar kita lahir di sana, dan itu kita tidak bisa pungkiri. Tapi berbicara tentang kewarganegaraan, nasionalisme, berbicara tentang identitas, bapak ibu saudara-saudara semua adalah warga negara Indonesia. Nah, dengarkan saya baik-baik di sini. Ketika bapak ibu dan saudara-saudara semua sudah diakui sebagai warga negara Indonesia, artinya bapak ibu saudara-saudara semua punya hak yang sama, tanggung jawab yang sama, kewajiban yang sama untuk tinggal di Indonesia. Nah, apa maksudnya nih? Nah,
Bapak, ibu, dan anak-anak semua berhak untuk kemana saja itu bebas. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Anak-anak bapak ibu juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama seperti saudara-saudara kita yang lainnya yang ada di Indonesia. Tidak ada perbedaan lagi karena bapak ibu merupakan warga negara Indonesia. Toh ada warga negara lain yang tinggal di sini saja diperlakukan sama, apalagi warga negara Indonesia. Harus benar-benar mengerti tentang ini. Bagaimana kalau di sekitar bapak ibu itu masih ada aja oknum-oknum yang membedakan kalian, atau oknum-oknum yang mencoba untuk mengungkit masa lalu atau mencoba untuk membawa masa lalu. Solusinya adalah bawalah KTP kalian, tunjukkan kepada mereka apakah ada perbedaan KTP mereka dengan kalian. Tunjukkan apakah kalian bukan warga negara Indonesia, supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk membedakan antara warga eks Timur Timur dan warga di sekitar. Nah teman-teman, artinya ketika saudara-saudara sudah punya identitas yang jelas di Indonesia, saudara-saudara juga punya hak yang sama dengan masyarakat lain. Saudara-saudara juga punya hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Saudara-saudara juga punya hak untuk mendapatkan jaminan yang lebih layak, perlindungan yang lebih layak. Anak-anak juga punya hak untuk mendapatkan jaminan pendidikan yang lebih layak. Bapak ibu punya hak yang sama untuk mencalon menjadi kepala suatu daerah, untuk mencalon di dalam pemerintahan, untuk mencalon menjadi polisi, tentara, pegawai, apapun itu saudara punya hak. Karena kalian adalah warga negara Indonesia, termasuk saya juga. Dan yang paling penting adalah bapak ibu harus menggunakan hak, yaitu kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berbicara di publik. Karena semuanya itu dijamin negara. Saya berbicara begini bukan berarti ketika kita sudah mendapatkan identitas kita mau berbuat semaunya. Tidak. Kita juga ketika kita sudah mendapatkan hak, kita juga jangan lupa kewajiban kita. Kewajiban kita seperti apa? Kita harus menjadi warga negara yang baik, bukan sembarangan kita bikin onar di mana-mana atau menciptakan kegaduhan di mana-mana yang menimbulkan keresahan masyarakat. Itu juga tidak boleh, kita harus hindari supaya masyarakat di sekitar itu tentram dengan kita. Jangan pernah membuat sesuatu yang mencoreng nama baik kita. Kalau selagi kita benar, kita pasti dilindungi oleh negara, pemerintah setempat. Semua itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita sudah diberikan kebebasan untuk mau kemana saja, terserah. Kita sudah diberikan hak yang sama. Yang saya pengen adalah generasi kami ke bawah itu kalau bisa diberikan, disupport mereka supaya mereka punya pendidikan yang lebih layak. Peluang ada, kesempatan ada. Nah, saya sangat berharap sekali setiap anak-anak eks Timur Timur itu disupport, didukung mereka, difasilitasi pendidikan yang baik. Supaya bersaing itulah bersaing secara sehat. Kita tidak bisa mengandalkan ini. Ini tidak bisa lagi. Kita kedepannya harus ini lebih banyak. Dan ini. Dorong anak-anak untuk sekolah dengan baik. Kalau bisa mencapai perguruan tinggi, karena kita dijamin oleh negara Indonesia. Semua warga eks Timur Timur adalah warga negara Indonesia
dan mendapatkan hak yang sama dan tanggung jawab yang sama. Negara menjamin kebebasan semua masyarakat di Indonesia. Saya mau mengingatkan kalian untuk terus dukung campaign yang kami buka, yaitu untuk menolong 500 anak NTT yang kurang mampu supaya mendapatkan sepatu atau tas untuk menolong pendidikan mereka supaya jauh lebih baik. Dan kami juga mengingatkan untuk berdonasi ke link Kitabisa yang sudah kita buat untuk membangun rumah baca pertama. Nah, kami tahu bahwa membangun rumah baca ini kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami punya kendala. Tapi kami percaya bahwa ada jutaan masyarakat Indonesia yang siap untuk menolong. Karena saya percaya sekali bahwa menolong pendidikan anak-anak di sini akan memberantas ketertinggalan, kemiskinan yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Kalau teman-teman mau berdonasi, jangan lupa klik link di deskripsi di bawah dan pilih donasi sekarang. Peace.